Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arintia Rahmadani, Lutfia Nur Andita, dan Hadrati Sofia, dan Salsabila Suprihatin, kami akan menampilkan dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan diwakilkan oleh Saudari Arintia Rahmadani. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Arintia Rahmadani akan membacakan tentang riwayat dan latar belakang dari Maria Montessori. Pendidikan dari Montessori ini dari jurusan kedokteran Universitas Roma yang mengenalkan pada metode ilmiah dan pentingnya pengamatan klinis terhadap pasien. Unsur-unsur ini kemudian menjadi sangat penting dan mengembangkan metode Montessori. Pijakan Montessori pada metode ilmiah menyebabkan dia memulai karyanya di bidang pendidikan, dari sebuah landasan di bidang-bidang yang terkait langsung dengan kedokteran, seperti fisiologi, anatomi, dan patologi. Tumbuhan pemikiran metode Montessori ini berawal dari populasi berkekhususan, di mana anak-anak berkekhususan ini mempunyai kemampuan belajar visual atau audiovisual yang sangat minim serta memiliki kemampuan memori yang sedemikian terbatas. Pendekatan Montessori memiliki pijakan cukup kuat karena merupakan turunan dari teori-teori klasik yang teruji keabsahannya. Filosofi Montessori sendiri ini bukan merupakan barang baru di dunia psikologi pendidikan maupun di dunia pendidikan khusus. Riset lapangan tentang metode ini terus berkembang dan menunjukkan perbaikan-perbaikan. Salah satu keunggulan konsep Montessori adalah konsistensi konsepnya dalam melakukan perbandingan dan pengukuran kemampuan anak. Yang kedua ada urgensi pendidikan anak. Pendidikan anak sejatinya menurut Maria Montessori pendidikan sejak lahir atau 0 tahun hingga usia 6 tahun. Diharapkan orang tua dan guru harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi anak untuk belajar. Pemikiran Maria Montessori ini telah memberikan kontribusi yang besar terhadap revolusi pendidikan dewasa ini. Ia juga menganggap bahwa anaklah yang membangun orang dewasa, bukan orang dewasa yang membangun anak. Montessori memandang perkembangan anak usia prasekolah atau TK sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Ia juga memahami bahwa pendidikan merupakan aktivitas diri yang mengarah pada pembentukan disiplin pribadi, kemandirian dan pengerahan diri. Menurut Montessori, persepsi anak tentang dunia merupakan dasar dari ilmu pengetahuan. Untuk itu, Montessori dengan menggunakan materi untuk mengoreksi diri, anak menjadi sadar terhadap berbagai macam rangsangan yang kemudian disusun dalam pikirannya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Arintia Rahmadani. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hadrati Sofia. Kepada Hadrati disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi 3. Tujuan metode Maria Montessori. Adapun tujuan metode Maria Montessori dalam mengembangkan potensi anak adalah A. Membantu para orang tua dalam menerapkan pola pengajaran yang efektif bagi anak mereka. B. Membantu anak-anak didik dalam mengembangkan tingkat intelektual, psikomotor, dan efektif yang ada pada diri mereka. C. Membuat anak dituntut untuk dapat berkembang sesuai dengan periode perkembangannya saat mereka mulai peka terhadap tugas-tugasnya.
D. Mengajarkan pada anak cara belajar yang efektif dan optimal melalui permainan. E. Mengembangkan keterampilan yang menekankan pada pentingnya anak bekerja bebas dan dalam pengawasan terbatas. F. Guru anak diajarkan untuk dapat berkonsentrasi dan berkreasi. Guru hanya sebagai pengamat dan pembimbing, karena anak dibiasakan untuk memilih sesuai dengan keinginan sendiri. Empat, karakteristik metode Montessori. Metode Montessori menyatakan bahwa kurikulum telah didasarkan pada sebuah ilmu pengetahuan pendidikan yang sejati, yang melibatkan informasi dari ilmu-ilmu kedokteran, antropologi, dan pengamatan klinis terhadap anak-anak. Montessori merancang kurikulum dasarnya agar dapat digunakan secara tepat dan efektif. Kurikulum tersebut pada sebuah lingkungan yang terstruktur. Dasar pendidikan Montessori mendasarkan pada 3 hal, yaitu pendidikan sendiri, masa peka, dan kebebasan. Yang dimana A. Pendidikan sendiri. Menurut Montessori, anak-anak memiliki potensi atau kekuatan dalam dirinya untuk berkembang sendiri. Anak-anak tidak pernah berpikir bahwa belajar sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. B. Masa peka. Masa peka ialah masa yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Ketika masa peka datang, maka anak-anak harus segera difasilitasi dengan alat-alat permainan yang mendukung aktualisasi potensi yang muncul. Kebebasan. Makna lain dari prinsip kebebasan adalah bahwa pendidikan sudah layaknya untuk tidak dibebankan kepada anak. Lingkungan belajar harus diciptakan dalam suasana yang kondusif. D. Mendorong. Kekuatan otak anak. Menurut Maria Montessori, otak potensi anak harus didorong dan direspon, serta dikembangkan oleh guru atau orang tua. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Adrati. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lutfia Nur Andita. Kepada Saudari Lutfia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Lutfia Nur Andita, di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teori pendidikan anak usia dini kepada William H. Kilpatrick. Jadi William H. Kilpatrick ini adalah salah seorang anak yang mengagum dari John Dewey, di mana dia dilahirkan di Georgia, Amerika Serikat. Kilpatrick ini, seperti yang dikutip oleh Surjono, dia itu adalah seorang ahli pendidikan Amerika dan ahli filsafat pendidikan. Ia adalah salah satu guru besar pada masanya dan seorang tokoh pemimpin pergerakan pendidikan pembaruan di Amerika. Ia juga terkenal dengan Profesor Million Dollar karena pendapatan yang diperoleh dari kelasnya sangat terkenal. Sebagai pengagum John Dewey, the greatest American thinker, Kilpatrick merupakan seorang yang sanggup menerapkan dan menjabarkan pemikiran dari Dewey, sehingga menjadi suatu konsep pendidikan yang praktis. Inti pemikiran dari Dewey tentang learning by doing yang dikemas dan dikembangkan oleh Kilpatrick menjadi konsep pembelajaran proyek. Jadi si William H. Kilpatrick ini yaitu mengagumi John Dewey. Dia sangat kagum terhadap John Dewey. Akhirnya dia mengikuti semua teori-teori dari John Dewey, yang dimana dikenal sebagai the greatest American thinker, dan dia merangkup pemikiran teori-teori dari John Dewey tersebut sehingga dia melahirkan sebuah konsep pembelajaran proyek. Nah, pembelajaran proyek ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dinamis serta bersifat fleksibel. Artinya,
sifat model pembelajarannya ini sangat tidak terlalu beraturan. Jadi dia sangat sifatnya itu berubah-ubah dan juga elastis, yang sangat membantu anak untuk memahami berbagai pengetahuan secara logis. Karena anak itu kan masih dalam usia dini, tidak bisa berpikiran yang terlalu berat. Jadi makanya pembelajaran proyek ini dibuat untuk anak karena dia bersifat dinamis dan fleksibel tadi. Kilpatrick ini membuat sebuah artikel tentang metode proyek yang sudah tersebar di seluruh Amerika. Secara harfiah, proyek ini diartikan sebagai atau rencana. Jadi, penyusunan suatu proyek pada dasarnya adalah merencanakan suatu pemecahan masalah pada berbagai bidang pengembangan atau studi yang memungkinkan anak melakukan bentuk kegiatan mempelajari, mencatat, membuat, mengamati, menyelidiki, meninjau, mengumpulkan, menyimpulkan, dan menyampaikan. Pembelajaran proyek ini sangat memberikan kesempatan pada anak untuk aktif, mau bekerja, dan secara produktif menemukan berbagai pengetahuan. Jadi di sini anak tidak hanya menerima apa saja teori pembelajarannya saja, tetapi bagaimana anak tersebut bisa terlibat langsung dalam pembelajaran. Pembelajaran proyek ini dibagi menjadi 3. Ada pembelajaran proyek tota, di mana bentuk ini menghendaki setiap bidang studi atau pengembangan melebur menjadi satu, menunjukkan keterkaitan dalam bidang studi lain membentuk satu kesatuan yang utuh. Jadi, pembelajaran proyek tota ini, setiap bidang studi itu disatukan gitu, untuk menunjukkan bahwa antara pembelajaran satu dengan yang lain itu saling terkait. Dan akhirnya lahirlah pembelajaran satu kesatuan yang utuh karena adanya pembelajaran setiap bidang studi itu yang saling berkaitan. Terus yang kedua, pembelajaran proyek parsial atau bagian. Pembelajaran proyek parsial atau bagian ini, dia dalam bentuk ini terdapat penggabungan antara bidang studi atau pengembangan yang berdiri sendiri dengan bidang studi yang saling berhubungan. Nah, jadi kalau pembelajaran proyek parsial ini, dia itu bidang studinya itu berdiri sendiri. Jadi kayak tidak ada keterkaitan satu, jadi dia berdiri sendiri gitu. Terus dia tuh bergabung atau melebur dengan bidang studi yang saling berhubungan tadi. Jadi yang bidang studi yang di pembelajaran proyek tota tadi, dia kan saling berhubungan, dia saling berkaitan gitu. Nah, untuk pembelajaran proyek okasional ini, bentuk proyeknya itu seperti hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu, yang memungkinkan dilaksanakannya pembelajaran proyek, baik secara total maupun parsial. Jadi, pembelajaran proyek okasional ini, dia sesuai waktu saja dijalankannya. Misalkan proyek tota ini kapan bisa dilakukan, proyek parsial ini kapan bisa dilakukan gitu. Jadi tidak setiap saat. Jadi sesuai kebutuhan gitu. Nah, Kilpatrick ini juga dikenal sebagai seorang ahli pendidikan dan juga ahli filsafat pendidikan berkebangsaan Amerika Serikat. Menurutnya, pembelajaran proyek ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dinamis serta bersifat fleksibel yang sangat membantu anak untuk memahami berbagai pengetahuan secara logis, konkret, dan aktif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Lutfia. Dengan berakhirnya presentasi yang diberikan oleh Saudari Lutfia, maka berakhir pula presentasi kelompok kami pada hari ini. Mungkin jika terdapat kekurangan kami mohon maaf, dan jika ada kelebihan, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.